Ini tadi lagunya tentang Ibu Pertiwi langsung menangis. Kebaya merah. Kenapa? Kebaya merah. Kebaya merah ya. Wajahmu. Sudah. Ya. Halo Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di podcast Cetik Geni di edisi yang ke-70 Dimas Diajeng. Nah, di edisi yang ke-70 ini tentu kami menghadirkan narasumber yang sangat inspiratif, yang sangat profesional sekali. Tentunya masih bersama saya Rina Prameswari dan rekan saya Denny Sumirat di sini. Dan Itu Suarsono. tentunya di podcast Cetik Geni. Open your mind. Dimas Diajeng di episode yang ke-70 ini tentu dari kami menghadirkan narasumber yang sangat menginspiratif, yang sangat menggugah sekali. Sebenarnya juga keren sebenarnya. Oh. Sebenarnya keren juga. Malah sebenarnya host ini yang sebenarnya tertekan. Kalau hostnya sebenarnya yang tertekan. Iya, ini malam ini penuh bagaimana ya? Dinamika. Dengan dinamika polemik dan masya Allah sekali ini ya. Tentang Tuban ini. Tentang Tuban. Bagaimana sih Tuban ini sebenarnya? Sebenarnya pas apa ini? Iya. Night life ya. Night life artinya kehidupan malam di Kota Tuban. Betul sekali. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut dan lebih jauh lagi dengan narasumber, tentu ada sesi yang harus dilalui nih Dimas Diajeng. Namanya sesi pantik api yang akan dibawakan oleh Kang Mas Denny. Oke. Lanjut. Saya juga yang memperkenalkan kepada Dimas Diajeng dan Netralis ya. Baik. Di sini kita sudah ada narasumber kita, Diajeng Meli. Betul. Meli siapa? Meli Agustin. Meli Agustin. Selamat datang. Ini Agustus kayaknya belum tahu. Selamat datang. Selamat datang. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Betul. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Selamat malam buat semuanya juga. Iya, baik. Selamat pagi nih. Bukan pagi kan? Karena semangatnya pagi terus. Iya. Gimana sehat? Alhamdulillah. Siap kita ngobrol-ngobrol ya. Insya Allah. Baik, tapi sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Diajeng Rina tadi bahwasanya saya megang pantik api pada malam hari. Ada dua kata atau dua frase kata yang harus dipilih di antara dua dan mohon dijawab dengan cepat. Ya. Siap ya? Insya Allah. Baik. Hitam gelap atau hitam pekat? Hitam gelap. Senyap atau sunyi? Sunyi. Sendiri atau terpisah? Sendiri. Pilihan atau usaha? Usaha. Beban atau tekanan? Tekanan. Rasa atau jiwa? Rasa. Ikhlas atau menerima? Ikhlas. Gejolak atau luapan? Gejolak. Teguh atau bertahan? Bertahan. Menikmati hidup atau menjalani hidup? Menjalani hidup. Menjalani hidup. Terima kasih. Life goes on. Menjalani hidup. Enggak, tadi kok ada tekanan itu apa itu? Kalau kita nggak boleh disebut beban, ya nggak boleh. Mending ditekan aja. Jadi kita semangat gitu. Kalau diomongin cuman beban doang ya beban, ya memang beban, semua manusia juga ada beban gitu. Tapi kalau misalkan tekanan, ya kita emang ditekan, emang harus kita semangat supaya nggak ada tekanan lagi. Orang hidup karena di pressure baru semangat. Iya, ibaratnya gini, kita semakin ditekan, semakin semangat untuk meloncat ke atas. Ibaratnya kalau semakin ditekan, dia akan semakin tinggi ke atas. Betul. Kayak pegas gitu. Sofinya asik sekali ini. Iya. Ini berbau-bau ilmu fisika juga kan biasanya ya. Biasa kalau saya nepo itu saya biasanya agak gede-gede. Soalnya kalau per kadang-kadang Iya. Kan pegas. Iya, semakin ditekan semakin ke atas. Dan ini wis Apa? bisa dan lain sebagainya protek. Iya. Diajeng Meli. Sebenarnya Diajeng itu bekerja sebagai apa sih? Profesinya itu kalau disebut ladies night ya, ladies club juga iya. Ladies club. Disingkat LC. Club LC. LC. Iya. Oke, itu pekerjaannya seperti apa ya? Itu lebih ke arah kita itu nemenin orang yang mau nyanyi misalkan, nuangin minuman, jadi operator. Kalau misalkan tamu itu nggak bisa ini operator pilihin lagu ini, oh ya kita pilihin.
Lebih ke arah kayak gitu. Operator lagu. Iya, operator lagu. Dan nemanin nyanyi juga, ngobrol juga. Kalau cuma nyanyi doang tanpa ada ngobrolnya ya nggak seru gitu kan. Kayak operator sound system dong. Oh enggak. Jadi hajatan. Iya. Ada operator sound system. Ya berarti operator sound system tangan. Oh LC ya. Iya. Nah, kalau laki-laki ya bukan LC. Apa? MC berarti. MC laki-laki. Men. Bukan wedding club. Nah itu hanya itu saja, nggak ada yang lain selain ada. Sebenarnya LC itu hanya spesifikasinya hanya di situ aja. Ya. Nggak ada yang lain. Untuk LC ya cukup seperti itu karena emang dari peraturan perusahaannya juga jangan ada yang melewati batas dari itu. Dari itu. Iya. Ada godaan lagi mungkin? Oh banyak. Oh banyak. Semua pekerjaan apa godaannya ya banyak, ya makin besar. Ya, tergantung kita menghadapi godaannya. Kalau kita tenang, ya insya Allah bisa dilalui. Kalau kitanya nggak bisa menghadapin godaan, mending jangan hidup deh. Oke, seperti itu. Sudah berapa lama? Aku mau 8 tahun. Kalau di tempat sendiri sudah berapa lama? 3 tahun ya? Berarti sebelumnya kemana saja ya? Kemana-mana. Kemana saja kira-kira? Di Indonesia kah? Di luar negeri atau di mana? Di luar negeri aku pernah di 1 negara. Tapi kalau itu kebanyakan di Indonesia, luar pulau. Iya. Luar negerinya mana? Oh, boleh disebut? Di Dubai. Oh, Dubai. Tapi berarti kan negara Arab kan ya? Ya. Ada juga kayak gitu? Ada sih di mana-mana. Berapa lama di sana? Di sana cuma sebentar sih 2 bulan karena kan di sana itu bukan kerja wisata. Masuknya wisata. Iya, bisa wisata. Jadi ya udah 2 bulan aja. Oh, berarti sambil menyelam, menangkap ikan. Iya, sambil holiday bekerja gitu kan. Jadi bukan minum air, sambil menyelam menangkap ikan kan? Iya. Selama 2 bulan di sana mengenal kehidupan malam juga di Dubai. Di mana? Di Dubai itu juga mengenal kehidupan malam itu. Iya, emang itu kan profesi saya emang itu ya kerjanya ya itu. Dulu sih sempet aku sebelum jadi kerja kayak gini, ya aku usaha kecil-kecilan sih di rumah. Tapi setelah aku pisah dengan suami, aku harus ngehidupin dengan 3 anak. Gimana caranya nih aku 3 anak sementara penghasilan aku nggak ada pekerjaan, toh aku juga umur di beratnya yang kerja juga sekarang diterima dari umur 24 betul. Gitu kan. Ya udah dengan cara cepat, bukannya nggak mau cari pekerjaan yang lebih baik, yang lebih bagus, tapi mungkin itu suatu pilihan di antara semua kerjaan-kerjaan yang bisa menutup kebutuhan aku, ekonomi aku, anak-anak, sekolah, aku sendiri. Ya begitu, dan waktu pun ibaratnya waktu juga banyak tersisa banyak. Bukan semua pekerjaan itu baik sebenarnya. Ada banyak orang malahan inilah yang aku harus. Kalau saya begini, semua pekerjaan itu baik, yang tidak baik, yang tidak dikerjakan itu yang tidak baik. Tapi banyak pandangan orang ya. Sempat nanya beberapa orang yang nanya, kenapa sih kerja kayak gitu? Apa nggak ada kerjaan yang baik, yang lebih baik dari itu? Kerjaan kamu itu nggak baik loh. Kerjaan kamu itu gini kotor loh. Oke. Nah itu kelihatannya harus disimpan terlebih dahulu. Ya kalau kotor tinggal dicuci gitu aja. Kan gampang. Iya. Katanya stigma masyarakat memang. Sebenarnya itu berani bersih itu atau berani kotor sih sebenarnya? Rinso. Kan berarti kotor itu baik. Di luar itu kan juga banyak yang jualan agama malah. Iya kan itu kan malah lebih kotor. Malah lebih kotor. Iya. Artinya selalu di kehidupan malam sebenarnya kan? Iya. Memahami kehidupan malam seperti apa, Mel? Risikonya berat. Resikonya berat. 1, istirahat kita itu yang harusnya udah tidur gitu kan, orang lain tidur sementara aku harus kerja demi anak-anak semangat gitu kan. Ya udah. 2, resiko, jadi kita itu harus bisa mandiri, harus bisa pinter ibaratnya, enggak yang baru minum sedikit udah gak kuat. Otomatis kan resikonya ke kondisi badan dulu. Oke, selain badan? Selain badan, kita juga harus menghadapin tamu-tamu yang ibaratnya kita nggak tahu nih watak tamu ini kayak gimana gitu kan. Oh ini mau dibikin ramai itu sama tamu ini kayak gimana. Sementara kita ditekankan
harus bikin suasana rame, harus happy, Suasana nyaman, jadi gitu kan. Oh iya, ini mungkin tamunya harus kayak gini. Oh iya, kita nyanyi harus meriah kayak gini. Oh, kayaknya kesenangan tamu ini lagunya di genre ini. Oh, di genre ini. Ya, kita juga harus bisa adaptasi dengan beberapa macam karakter konsumen. Iya, konsumen. Okay. Itu yang lebih berat. Tadi sampai ke luar negeri juga pernah. Artinya di Indonesia juga sudah dijabanin kan? Udah. Ada berapa kota gitu? 8 kota? Oh, lebih. 8 kota lebih? Lebih 9 sama sini. 9 sama sini. 9. Ada perbedaan nggak? Banyak. Tiap kota. Tiap kota pasti malam di setiap kota berbeda. Berbeda. Kalau Diajeng Meli melihat kehidupan malam Tuban bagaimana? Jika dibandingkan dengan yang lain. Dibandingkan dengan kota lain, kalau di Tuban itu satu tamunya enak-enak orang Jawa. Karena aku kerja di mana-mana ya. Maaf. Kerja di mana-mana tuh kalau ada orang Jawa, seneng. Oh gitu. Kenapa? Ada ini ya, ternyata. Oke. Memang Mel bukan dari Jawa. Bukan. Oh, bukan. Aku bukan. Dari mana? Oh, pokoknya dari Antah Indonesia. berantah. Indonesia bagian sana. Oke. Kenapa ada seperti itu? Langsung wah Jawa ya. Kalau menurut aku ya, Royal. Oh. Dia lebih Masa? Aku gak ngerasa. Sama Belanda itu ya. Karonya sama Belanda itu. Iya. Sama Inggris sama Amerika. Nyok pepet Spanyol, Inggris, Portugis, PPN. Ya kuwi kelakuan. Rakyatnya lah opo. Royal bener. Sama rakyat tadi. Saya setuju. Jadi Jawa seperti itu. Satu Royal. Nah. Dua, dia lebih sopan gitu. Ibaratnya ke cewek nih. Kalau Mas dalam, ya aku seneng kalau rata-rata. Enggak, belum masuk kok sudah dalam. Oh, itu tamu syariah mungkin. Enggak, belum masuk kok sudah dalam. Oh gitu, Jawa itu soalnya gitu ya. Iya. Belum apa udah dalam, Mbak. Dalam. Kalem juga ya. Oh, kalem. Sudah. Oh, kalem itu gini, kepala lembaga kalem itu. Oh, kepala lembaga. Kalem juga. Jika dibandingkan dengan kota yang lain, itu tadi pertanyaannya dulu. Enak di sini. Enak di sini karena aku itu lebih meriah atau seperti apa? Bukan masalah lebih meriahnya. Aku kerja itu cari nyaman. Oke. Karena kalau menurut aku kalau cari uang ya mendingan aku ke Dubai kayak kemarin. Itu uangnya lebih besar gitu. Tapi kenyamanan. Yang nomor satu itu aku kenyamanan. Oke. Udah itu aja. Artinya orang Tuban itu royal semua kalau dunia malam. Iya. Makanannya enak-enak juga, kulinernya enak-enak. Udah gitu murah-murah juga. Di kota-kota lain itu kalau sehari pegang 100 itu udah deg-degan. Udah deg-degan. Tapi kalau di sini pegang 100.000 misalkan, ya udah bisa 4 hari 5 hari udah bisa. Tergantung kita nge-manage uangnya sih. Okay. Tapi kalau untuk di kota lain, iya. Kalau uang segitu buat makan nggak mungkin. Artinya kehidupan malam di Tuban harus dipertahankan ya. Kan gimana lagi? Oh iya. Adek kalau ini aku rasa mikir ya, karena ini rasa mikir. Ya, berarti artinya Tuban itu memiliki ciri dan sifat tersendiri. Kehidupan malam ya, begitu kan. Lebih nyaman juga. Apalagi menggait tamu tadi gimana? Iya, menggaitnya. Iya, kita tuh nggak harus kerja yang malam aja karena Tuban itu gitu kan. Cari uangnya itu lebih gampang di Tuban itu kita daripada bisa di kota-kota lain. Iya, karena di sini ada ciri khas minuman tersendiri. Oh, yang disuka. Oke. Iya. Yang itu ya. Iya, jus Bogor. Oh iya. Jauh Bogor dan jauh. Iya, jauh ya. Itu berarti kan Loka Bogor. Iya. Itu nggak ada di kota-kota lain. Nggak ada di kota lain. Itu juga termasuk minuman herbal juga. Bagus juga ibu. Kenapa kok bilang kayak? Kenapa itu dikatakan juga? Meli bilang itu herbal. Dari pohon. Oh, karena dari pohon. Alami. Ya benar juga ya, herbal itu memang ya dari. Tapi kan ada fermentasinya.
Ya walaupun fermentasinya ada fermentasi, tapi kan tetap fermentasinya juga dari pohon juga kan. Oke. Dari kulitnya pohon apa gitu. Berarti itu di warung-warung. Ya di Berarti warung-warung. Mel juga sering ke warung-warung itu ya selain di Iya, karena di warung-warung itu juga nyediain makan kayak becing mentok, ciri khas makanan Tuban. Itu Ya mungkin pasti seneng aku. waktu pandemi kemarin. Waktu pandemi kemarin. itu otomatis kan dunia malam semua tutup. Termasuk Gimana caranya aku di sini bisa bertahan makan, bisa bertahan hidup, anak-anak aku masih bisa sekolah, apalagi kan pandemi kita harus benar-benar bekal uang itu ya sekolah online lah. Oke, ya. Itu yang bikin berat. Berarti anak-anak ikut di sini? Enggak, anak aku di Bandung. Anak aku semuanya di Bandung. Oke. Semuanya bisa. Iya, asalnya sudah diketahui ya. Sudah berapa tahun sebenarnya? Aku tadi Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Berapa tahun? apanya? LC. Nge-LC 8 tahun. Oh iya. Ini kenapa ini pertanyaan dibilang lagi? Kalau sudah pakai gigi bisa. Ini. Kayak bal muter aja. Iya. Kok Rina kalau takut. Iya, Rin. Gak usah malu, Rin. Ya. Kenapa? Sudah sarjana loh 2 hari. Iya. Sarjana deh. Teknik listrik. 2 hari sarjana. Nggak boleh nyebut Iya, wes oke ya. Oke. anak-anaknya kan ada 3 nih. Iya. Mbak Meli. Yang paling besar seberapa, Mbak? Kelas 2 SMA. 2 SMA. Itu Besar. cewek cowok? Ya cewek. Cewek. Yang kedua kelas 2 SD, yang ketiga kelas 1 SD. Jadi lagi masa-masanya inilah. Jarang pulang. Aku sebulan sekali, 2 bulan sekali pulang. Oh pulang. Jauh. Tapi tiap hari aku video call. Dalam iya ini tak sliding aja ya. Iya. Dalam 8 tahun itu sudah berapa perusahaan klub yang keluar Dari masuk? satu wilayah aku bisa masuk 3, Kalau di Tuban sendiri di Tuban 4. 4 dalam 8 tahun. Iya. Oke, berarti sekitar 2 tahun. Ya balik lagi ke kenyamanan gitu kan. Oke, balik lagi itu yang menjadi pilihan. Iya. Yang terbaru sekarang sudah berapa lama? Sekarang udah mau 6 bulan. 6 bulan. Oke. Ada Tanyanya tumpul. iya. Enggak, biasanya sini aja. Iya. Kelas nggak rewel. Setegas sing dia. Iya. Kalau sosial kemasyarakatan Tuban itu seperti apa? Sosial kemasyarakatan? Bagus sih kalau menurut aku. Ya dengan tetangga, dengan masyarakatnya. komunitas Dia lain. welcome semua. Welcome, ya? Dia nggak membeda-bedakan ini Ya, wanita apa ini apa gitu. Malah aku lebih senang di sini tuh karena itu. Karena ya orang-orangnya ya santai. Gitu nggak ada yang ribet gimana kecuali kalau ada masalah tersendiri gitu kan ya pasti. Satu klub berapa LC? Kalau yang besar mungkin minimalnya 25, tapi kan itu ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang baru, ada yang keluar gitu kan. Kalau yang Besar ya. Besar itu maksudnya Biasa. dilihat dari misalkan banyak roomnya, banyak ada roomnya. hallnya, ada live DJ-nya, itu pasti otomatis Itu sudah pasti termasuk. besar. Iya, lebih Oke. besar. Di Tuban ada berapa yang besar? Di Tuban 1, 2, 4. 4 yang besar. Oke. Sekian banyak LC ya. Ya, Itu ada saingan nggak? saingan ya pasti, setiap pekerjaan itu semua ada saingan dong. Kalau dalam LC apa biasanya saingan? Ya sama saingan. Umur mungkin umur. Umur itu kita tidak menarget umur. Yang pentingin cantik juga nggak Oh, ya? pentingin. Soalnya yang dipentingin itu 1 sopan, 2 asik. Cantik tapi kalau nggak asik, bagaimana? Ada yang nggak asik gitu? Oh, ada. Kayak gimana? Ya karakter manusia itu ya pasti nggak asik. Contohnya nih, Mas juga misalkan ada di kala PMS, Mas nggak asik kan bisa. Oh, alasan itu juga bisa ya nggak asik? Bisa. Mana asiknya kalau lagi begitu? Saya mau diri nado kok. Pokoknya segini kuat banget, kayak hati-hati. Kayak sebenarnya pengen masuk. Iya asik. Laporin terus kok. Enggak gini. Persaingan itu antar LC atau antar perusahaan klub? Ya
semua ya perusahaan ada ya LC juga ada. Semua pekerjaan pasti saingan itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada saingan, nggak mungkin. Nah, yang paling diuntungkan dari perusahaan klub ada LC ada kayak itu siapa gitu yang paling diuntungkan? Sama-sama untung sih. Kita butuh pekerjaan, ya mereka juga butuh kita sama-sama. Jadi tergantung kita menanggapinya. Kalau misalkan kita kerjaan ini kok kayak gini, tapi kan rezeki itu bukan berarti uang aja. Rezeki bukan punya teman baik. Saya mau tanya gini Mbak Meli, maaf sih sebelumnya, untuk pembayarannya atau fee-nya itu dibayar per konsumen kah atau per tiap hari kerjanya itu? Per gesekan. Per 2 minggu. 2 minggu ya? Per 2 minggu. Oh, per 2 minggu. Pakai gesek gitu. Itu persentasenya seperti apa? Ada yang 70% ke kita, 30% ke perusahaan, itu macam-macam tergantung perusahaannya sih. Rata-rata seperti apa pembagiannya itu? Kenapa? Rata-rata pembagiannya seperti misalkan dari konsumen segini, terus LC-nya dapat berapa? Ya, kadang ke LC misalkan 60, perusahaan 40 ada, kadang 50% ada. Sebenarnya yang kita cari itu dari jam-jaman sih nggak terlalu ya tapi dari uang tipnya rata-rata kan ada yang setelah itu ngasih. Konsumen pernah nggak jatuh cinta dengan LC? Banyak. Tapi LC-nya nggak. Kayaknya kalau dari LC sih udah sering ketemu cowok gini, jadi udah bisa ngebaca, oh ini cowok kayaknya main-main, oh ini cowok kayaknya waya nih, oh ini kamu kayaknya bener-bener, tapi sih banyaknya nggak apa-apa. Konsumen ke LC bisa jatuh cinta. Kalau LC ke konsumen kayaknya ada, cuman nggak semua gitu kan. Kalau konsumen jatuh cinta ke LC, emang kita dituntut untuk konsumen itu jatuh cinta ke kita. Iya gitu. Dan ketika pria jatuh cinta itu memberikan materi kan? Iya, ada yang gitu. Karena yang kita cari ya itu materi. Yang dicari itu. Nah, biasanya konsumen menghabiskan berapa itu satu malam? Tergantung sih. Tergantung. Rata-rata ya. Aku jarang lihat bill sih, tapi ya kalau masuk ke tempat kredit kayak gitu setidaknya kita harus ada planning. Oh ya, kita harus tanya-tanya dulu berapa segini. Berapa? Jutaan. Dalam beberapa jam? 3 jam, 2 jam. Minimal sih ada yang 2 jam. Satu orang atau beberapa orang ini? Itu kalau patungan gitu. Ada yang patungan. Iya. Ada yang patungan juga. Ada yang sendiri juga ada ya? Ada, banyak. Kalau satu room bisa 2-3 LC? Bisa lebih tergantung tamunya. Kan? Ada yang tamunya sendiri, LC-nya 4 orang, 5 orang, ada yang royal. Ayo, kita cuma buat rame-rame, happy-happy ayo. Kita ada aku lagi. Iya. Kalau kata Mbak Meli kan bisa bedain ya laki-laki jenisnya gerangan apa. Terus sampai di depan sampai itu duduk gitu. Terus sampai bisa nggak ini? Iya, rada gerangan. Iya. Untung nggak usah dinilai maksudnya. Untung nggak ada mahasiswanya di sini. Enggak, kalau masa pandemi kayak kemarin gimana? Susah enggak kehidupan? Selama kita bisa ngadepin semua masalah nggak ada yang susah sih. Solusinya apa? Solusinya ya. Tutup kan semuanya. Iya, aku kerja di warung-warung kopi. Becek mentong. Becek mentong yang iya, jus Bogor. Biar keren sedikit. Satu konsumen katakanlah ketika dia lagi senang gitu, dalam 1 minggu bisa datang berapa kali? 2 kali. Bisa 2 kali, 3 kali bisa. Bisa. Kadang tiap hari. Kalau umpamanya bisa permintaan intim? Enggak. Ada nggak tadi? Takutnya apa? Kan kita belum kenal benar, terus sebersih apa dia, terus takutnya juga aku di sini merantau, ntar gimana, ntar ada apa, enggak sih kalau ke arah sana. Keamanan juga ya? Iya. Nah, kalau di sini tinggalnya di mana? Di rumah atau ngekos ya? Untuk menolak hal-hal yang seperti itu gimana? Untuk menolak sih aku halus aja. Kalau misalnya kamu serius,
Ya udah, ayo nikahin aku. Digituin dia pasti cowok enggak lah, apalagi yang punya istri. Rata-rata memang pria beristri ya? Oh, rata-rata pria beristri. Kayak kemarin aku dapat klien ya, dia ibaratnya uangnya banyak sih. Ayo katanya nikah siri sama aku, nggak mau. Kamu minta berapa per bulan? Nggak mau, takut. Ada yang maksa kayak gitu. Nikah siri pasti. Iya, udah aku alamin juga, dan itu nggak akan aku ulangin itu lagi. pernah? Oke. Apa ya? Ini kok. Ini alamnya lali. Iku lah sesuk lah nikah siri lah ya. Iki alam. Iki alamnya gremet-gremet. Iya, alamnya gremet-gremet. Oke. Ya gitu kalau misalkan customer tadi ya kan sering ke sana terus ya paling enggak seminggu 2 kali. Kerjaannya apa dia kok ya? Rata-rata ya di menengah ke atas, orang-orang menengah ke atas ya. Kalau yang menengah ke bawah dia pasti sebulan sekali untuk cari hiburan. Padahal yang daerah menengah ke bawah itu enak. Iya, kalau dirasakan. Kalau dirasakan. Tapi memang kalau yang menengah ke atas itu untuk hiburan semua. Iya. Iya kan? Makanya jangan terlalu serius sama orang yang dari menengah ke atas. Betul. Kecuali kalau kita harus mau mengejar, menyaingi dia. Betul. Menengah bawah itu memang harus serius. Ya memang ya itu. Iklan. Iki apa sih? Iklan ya? Iya. Oh, iklan. Oke, cepet banget. Dimas Diajeng dan Netralis di podcast ketiga ini tentu ada sponsorship yang sangat mendukung kita. Di antaranya ada Tuban Agung Makmur, ini menerima jasa konstruksi eksterior dan juga desain interior rumah ataupun perusahaan. Bisa menghubungi di 081 330 588 325 di Bapak Haji Gunawan ya. Terus kemudian ada lagi nih dari SSCI. Ini punya siapa ini? Survey Center Indonesia. Wah, ini yang punya ini langsung mengedepankan. Ayo pakai kita. Ya pakai sendiri, kalau pakai netra data. Iya, ini menerima jasa survei politik, sosial masyarakat, budaya, dan segala macam survei-survei yang berkaitan dengan survei pokoknya. Langsung saja. Ayo 2024 ayo. Bapak Denny Sumirat di tahun 2024 katanya langsung bisa. Sudah ya sesuk iki kudu iso to. Oh, besok. Ya, bulan depan. Ya langsung survei pasangan. Oke. Langsung survei pasangan. Dan juga ini bagi Dimas Diajeng yang membutuhkan rumah bisa langsung menghubungi di Gria Asri Bogoran. Untuk lokasinya berada di Jalan Bogoran 1, RT 6 RW 18, Penambangan Semading, Tuban. Menyediakan rumah dengan bebas desain, untuk harganya sangat terjangkau sekali. Mulai 207 juta saja dengan rumah tipe 45 dengan luas tanah 70 meter persegi. Nah, untuk pembayarannya sangat bervariatif sekali nih Mas Diajeng. Bisa dengan 3 tipe, yaitu yang pertama ada cash, kedua cash tempo, dan juga kredit bank. Nah, pokoknya Dimas Diajeng jangan lupa ya, bagi pasangan-pasangan baru yang baru menikah ini, langsung saja untuk investasinya langsung ke perumahan atau properti dan juga aset tanah bergerak. Jangan lupa kalau investasi harus ke aset yang bergerak, jangan ke aset yang bergerak turun. Nah, untuk ini kontak personnya bisa menghubungi di 0812 3299 3189 atas nama Pak Yudi, dan juga di Mas Wildan 0823 3307 1672, atau bisa langsung ke studionya Cantik Gini nih di Jalan Panglima Sudirman nomor 10 Tuban. Siap. Oke, jangan lupa ya. Oh, kita lengkap ya. Lengkap. Fashion juga ada ya? Ada. Iya, fashion juga ada. Alat musik juga ada. Dang. Kita balik ke narasumber. Ya, Dimas. Duduknya kayaknya udah nggak enak. Iya. Duduknya. Iya. Dan sebenarnya dari tadi juga gini saya. Iya. Ada pertanyaan dari Mas Vito? Banyak. Iya. Iya. Lanjut Mas Vito. Aku juga ada sih. Apa? Ya. Enggak, kalau di Tuban tuh enaknya apa gitu? Kan tadi mengatakan sosial masyarakatnya enak, terus apa? Makanannya enak. Murah ya kan itu. Yang membedakan antara Tuban dengan kota lain.
Yang membedakan ya itu orang-orangnya enak, makanannya murah-murah, enak juga. Tapi barang-barang yang agak ini banyak juga ya. Barang Arak. banyak. Gampang didapat ya? Tergantung kita. Tergantung koneksi kita ya. Iya. Oke, ya. Tapi ada ya. Ada. Tapi aku nggak pernah minum itu. Tapi juga masih banyak ya. Tapi seto, konsumennya iki dewi, konsumennya sendiri itu banyak kan dari Tuban sendiri atau dari luar? Dari luar. Kalau urusan itu aku nggak tahu, tapi kalau Pekerja kayaknya, pekerja. Iya kayaknya. Tapi kalau aku lebih ke arah ke warung-warung yang ada becek mentoknya. Oh. Itu kita kan kerja juga. Oh ya nih aku lagi makan di sini nih. Di calling sama tamu, mau nggak makan di sini? Terus makan. Becek yang mentok ya? Atau mentok yang becek? Gak mau. Salah lagi. Becek goreng ada nggak? Becek goreng. Ya yang goreng tapi becek. Ya. Becek di depan atau becek di belakang itu beda loh maknanya. Berarti pernah merasakan ya antara becek di depan dan di belakang. Iya. Jadi ini becek sebelum pandemi dan becek setelah pandemi. Betul, iya. Persaingan LC itu kayak gimana sih? Iya. Persaingannya sih Tadi kadang. ada umur tadi. Enggak. Kalau jadi. umur nggak terlalu masalah, yang Enggak. penting satu asik. Oke. Dan kecantikan juga, cantik enggaknya juga nggak terlalu. Karena rezeki juga beda-beda sih. Soal kesopanan di konsumen ada nggak? Harus LC itu sopan kayak gimana sih? harus sopan Kayak gimana itu sopan? bukan harus ke tamu aja, ke semua orang juga emang harus sopan. Ya Kalau maksudnya sama tidak tamu. menggoda begitu. Kalau menggoda emang kalau Harus, kita ya? harus karena emang menggoda karena menarik konsumen kan. Mhm. Ya itu. Menggodanya kayak gimana? Menggoda. Ayo, Ayo kita nyanyi di sini yo mas, misalkan Mari, atau ini. gimana gitu. Ya sih seputaran nyanyi itu loh. bikin hati bisa gitu ya. Ya bikin gregetan. Gregetan. Rata-rata dalam satu sesi itu ada berapa botol? Itu tergantung kita. Tapi kita diwajibkan untuk buat minum gitu kan. Ya. Artinya bahwa itu sebenarnya LC itu juga menjual minuman itu kan? Produk. Harus dong, jangan kita mau kerjanya aja tapi nggak ada hasilnya untuk perusahaan, ya ngapain? Oke. Kita sama-sama ngebutuhin gitu. Perusahaan ngebutuhin kita ya untuk ngejual produknya. Kita juga butuh gaji dari produk yang dijual. Ya. Ada 10 botol? Lebih sih. Dan LC juga ikut Ikut dong. Kalau nggak ikut, kita nggak asik juga. dalam satu malam berapa botol LC? Sama tamu. Iya. Lebih sih kalau 10 lebih. Ada yang 5 ada. Dan nggak pusing? Udah terbiasa. Gitu ya. Minuman favorit apa? Semua. Pasti ada dong yang paling enak. Menurutnya Meli. Merek. Oh, nggak boleh ya merek. Kalau merek jangan. Kalau merek jangan. Semua. Semua pokoknya ya. Pokoknya ada satu. Semua harus suka. Harus suka. Ya harus diwajibkan. Masa kita yang pilih mau minum ini nggak bisa kan, semua tergantung tamunya. Jadi diusahakan ya harus. Akhirnya tadi Berarti dalam satu night club itu ada beberapa merek sebenarnya. Kan ada juga branding dalam satu klub itu branding apa minuman ini gitu. Ada kan? Terus sebenarnya banyak juga di situ ya disediakan. Tergantung sponsor mungkin ya. Oke. Apa motivasinya dulu kok sampai terjun di situ? Motivasi aku motivasi untuk kerja kayak gini sih nggak ada ya, tapi sebenarnya lebih ke arah aku harus kerja ngasilin duit buat anak-anak aku, masa depan anak-anak aku, biar anak-anak aku nggak seperti aku. Oke, ini tadi kan ambilnya usaha ya, tetapi beberapa kali saya lihat itu kata-katanya Miss Meli selalu bilang kalau pilihan. Pekerjaan ini sudah jadi pilihan. Iya. Lalu konsekuensinya juga sudah tentunya. Iya, sudah tahu. Apa yang menyebabkan ini jadi pilihannya Miss Meli? Pilihan untuk bertahan hidup dengan cara gini ibaratnya lebih gampang. Lebih gampang. Ya, satu, kedua juga kenapa ini disebut pilihan, karena kita juga mau cari kerja dengan umur aku segini, dengan gaji UMK UMR juga nggak akan ketutup dengan pengeluaran anak-anak aku. Itu ya, UMR UMK itu nggak bisa memberikan manusia hidup, pemerintah gitu. Kan sudah dinaikkan kemarin. Iya, tapi ya tetap aja nggak bisa. Ya.
Itu ya. Piro? 6.000. Parkir tok itu dia. Oke, Parkir. ya itu. Terus ada nggak sejarah yang bikin itu jadi pilihan ini? Sejarahnya apa nih? Iya. Latar belakang. Mungkin Bisa alasannya diceritakan? gitu bisa diceritakan, ini sudah di Alasannya ya itu, aku harus menanggung anak-anak aku. Aku harus menanggung bekas rumah tangga aku dulu dengan mantan suami, harus menanggung, aku ada utang yang orang lain nggak mau tahu, yang harus cepet-cepet dibayar. Anak aku semua ikut aku. Mama udah almarhum, tinggal seorang bapak, dan bapak juga udah tua. Jadi aku mau nggak mau janda, sehingga bahkan anak 3 harus merantau ke sana kemari buat biayain anak-anak aku. Tapi kadang masyarakat itu nilai aku itu, kok kamu kerja kayak gini sih? Dasar kamu ini gini. stigma masyarakat. Iya. Jadi banyak sekali orang-orang yang menghina kerjaan kayak gini. Banyak sekali orang-orang yang nggak tahu beban aku kayak gimana. Seperti itu sih. Lebih ke arah ya aku harus bertahan sehina apapun di mata orang lain, seberat apapun resikonya, secapek apapun, ya aku harus jalani. Jangan patah jalan. Intinya itu aja. Intinya itu. Dan apa namanya? Wah ini Berat, berat. Karena itu kan berat. Ya. Jadi Pressure. saya kira juga demikian lah ya. Yang penting bekerja kan. Penting semangat bekerja, jangan putus asa, terus Ya. ikhtiar. Yang pertama ya kita Dan- itu ikhtiar, mau kerja apa kayak, yang penting udah ada niat ikhtiar. Toh Tapi nanti ini juga pilihan sebenarnya kan pilihan terburuk. sebenarnya pilihan terburuk. Aku sih maunya juga kerja yang enak, gajinya enak. Anak-anak gimana melihat? Ikut siapa? Anak-anak sama bapak di Anak-anak tahu tentang ini. di kampung. anak-anak tahu, karena segimana aku nyembunyiin anak-anak pasti tahu, tapi anak yang besar aku kasih pengertian, dan akhirnya aku juga alhamdulillah sekolahnya juga pintar, juara umum. Terus dia bilang, mama pokoknya teteh akan benar-benar sekolah Cewek yang cewek, yang pertama biar cewek. mama berhenti kerja, biar mama nggak kerja kayak gini lagi. Teteh sakit hati lihat mama kayak gini. Dendam pada lingkungan. Iya. Aduh kok sedih ya. Ya. Ini aku mau tanya seperti ini, tapi agak gimana ya? Mending jangan tanya. Jangan tanya. Iya tanya aja tanya. Pernah nggak itu Mbak Meli? Misalnya kan anaknya kan sekolah ya, dengan latar belakang Mbak Meli yang seperti ini, kira-kira nih di sekolah itu anaknya dapat diskriminasi sedikit nggak dari Nggak ada yang teman-teman? tahu sih. tahu. Oh, Nggak ada yang tahu. Ya. Kalau lingkungan sekitar gitu? Gak ada yang tahu, makanya aku merantau Merantau. kerja kayak gini. Kalau misalkan niat juga ya di sana aja di kampung, karena aku niatnya nggak mau nanti Dengan generasi. efek ke depannya anak aku kayak gimana jadi kuliah, nggak mau, makanya aku. Sebenarnya LC di Tuban ini rata-rata emang lokal sini ataukah dari luar? Juga sih banyak yang dari luar juga banyak, nggak lokal juga sih banyak. Barangkali kalau memang di Tuban ini yang paling banyak dari luar daerah, tapi di daerah sana juga dari Tuban juga. Bukan Iya dari sih. luar daerah sana. Iya sih, kalau ibaratnya kerja kayak kita tuh ibaratnya cari uangnya gampang, makanya kan mungkin banyak yang terjerumus Terjerumus pada kenikmatan. kenikmatan ya. Oke, ada nikmatnya juga sebenarnya. Banyak. Ya, harus dinikmatin, Harus dinikmati. harus Apapun itu ya. apapun itu. Oke. Dan Miss Meli sudah banyak ini kan tentunya bawah iya, atas Iya, juga aku seperti tidak- apa dinikmati semuanya. Iya, aku udah semua ngerasain. Kemarin aku aku sempat berhenti 1 tahun. Karena pandemi ini. Berhenti kan ada yang nikah siri itulah dari Oke. tamu. Aku udah ngerasain di atas ibaratnya uang banyak, tapi waktu dari suami sendiri nggak ada gitu.
Jadi bukan berarti uang itu segalanya, enggak, sama sekali enggak ada. Perhatian, kesetiaan. Iya, karena yang kita butuh, misalkan aku sakit nih, ya udah ini udah aku transfer, tapi kan bukan itu yang aku mau gitu. Seenggaknya ada dia. Keamanan gitu. Juga. Iya, jadi Dan selama nikah itu di depan atau di mana? pulang. Pas raya. Iya. Kalau di sini nggak ada yang ngajak nikah sih. Ada. Ada ya. Enggak nikah siri, nikah asli dulu, nikah sah. Nikah sah. Iya. Dan nggak trauma. Gak sih, kalau urusan perasaan nggak ada yang namanya trauma, urusan cinta juga nggak ada yang trauma. Sekarang trauma lagi sakit hati aja, nanti juga beberapa hari, beberapa bulan dia sembuh lagi aja gitu. Menjalani hidup kan tadi. Iya. Ya, jalanin aja. Kalau trauma mah Ya sudah. ciri-ciri orang lemah. Wah, saya suka itu. Berarti negara ini lemah dong, traumatik. Traumatik. Iya, iya. Harusnya apa ini ya? Apa namanya? Iya. Orang-orangnya masyarakatnya kayak Miss Melly ini semua ya. Betul. Harus yang nggak traumatis. Stronger. Jalani Fighter. hidup. Trauma pasti ada, tapi tergantung kita. Cita-cita anak yang pertama apa tadi? Pemain bola dia. Tuh. Dia sekarang udah main bola pada cewek. Iya, ya. Oh, Dia masuk di Persi. Versi. Latihan doang. Iya, iya. latihan terus ya. Loh, kalau Mbak Meli dulu cita-citanya apa? Begini kah atau apa dulu? Barangkali Jadi anak kecil istri kan pasti- soleh. Itu aja ya. Jadi Enggak, ketika kecil biasanya bercita-cita pengen jadi apa gitu. Penyanyi atau apa gitu. Enggak, aku cita-citanya dulu tuh pengen kuliah di hukum. Pengen di hukum. Karena dulu aku sebelum jadi LC juga aku pernah jadi PHL di Apa itu? Polres, harian lepas Polres. Oh, Polres. 4 tahun. Akhirnya Lumayan lepas berarti ya. 4 tahun. Lumayan. Ini kan harian lepas, akhirnya lepas. Iya. Kayak beban berat itu dengan orang tua bagaimana hubungan? Hubungan baik, tiap hari video call, tiap hari selalu minta doa. Tiap hari minta dukungannya. Rasa menyesal dan lain sebagainya tidak ada ya? Gak ada, ngapain harus nyesel, itu pilihan aku sendiri. Berapa bersaudara? Kakak 1, adik 2. 4. Cewek semua. Kakak cewek, adik 2 cowok. Saya keluarga tahu ya. Keluarga tahu, Adik. tapi ya disembunyiin supaya masyarakat nggak tahu. Ya harus bagaimana lagi gitu kan. Nasihat untuk anak-anak ya apa itu? Semangat terus, jangan patah semangat, bekerja, nurut sama orang tua, minta doa sama ibu bapak. Sang ayah pernah nggak Kenapa? ini berhubungan lagi dengan Miss Melly? Siapa? Ya suami yang dulu maksudnya. Iya, nggak ada. Aku Nggak kalau pernah? yang udah ya udah. Oh, gitu ya. Ya udah. Kalau sama anak-anak ya Masih. silakan masih, karena aku nggak mau pisahin anak sama bapak, itu juga bapaknya sih. Oke. Baik. Tapi kalau kontakan nggak pernah sih. Lebih dekat dengan sang ibu. Oke, ya. Intinya kehidupan Tuban seperti itulah ya. Ada Miss Melly seperti ini. Diajeng Melly ya. Dan ternyata Tuban itu surga. Surga ternyata. Untuk kehidupan malamnya surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tapi untuk semuanya loh Tuban itu. Untuk semuanya. Untuk semuanya. Oke. Semuanya ada gitu ya. Semuanya. Semuanya ada. Di orang-orang ono jangkrik ya ono, garangan ya ono. Selesai kehidupan malam, apakah selalu ada dengan yang namanya istirahat malam, tidur malam? Selalu aku usahakan untuk menjaga kesehatan buat besok kerja lagi. Oke, enggak, maksudnya dari konsumen itu selalu diakhiri dengan tidur malam enggak? Nggak pernah, nggak mau, takut. Enggak ya? Oh, Enggak siang semua. berarti tidurnya. Tidurnya siang. Oke. Ya kali aja, karena Tuban kan semuanya ada kan ya. Iya, semuanya Jadi ada. kali aja di setiap selesai bernyanyi maka selalu istirahat malam ada. Enggak ya? Enggak sih, tergantung kitanya. Kalau ada yang Tergantung. ngajak, Kak aku udah capek, aku mau istirahat, besok mau kerja lagi. Oke. Paling malam berapa ini? Apa jam berapa tidur pulang? 2 jam setelah pulang kerja. Jam berapa gitu? Kadang aku tidur jam 2, jam 3. Jam malam itu. Enggak pernah istirahat. Ya. Istirahat Udah. ya, tidur sih, bangun jam 8. Seminggu enggak libur? Enggak sih, sayang juga
ikhtiar, toh nanti juga usaha ikhtiar, upahnya dari Allah dari mana aja gitu. Yang penting kita niat usaha ikhtiar. Konsumen di Tuban selama 8 tahun. Nggak 8 tahun itu kan? Oke. Maksudnya itu ya. Melihat konsumen di Tuban, banyak sopannya apa banyak enggaknya? Macam-macam sih, campur-campur. Oke, coba aja di persentase. Kira-kira banyak iyanya apa banyak enggak sopannya? Banyak sih yang sopan. Lebih banyak yang sopan. Oke. Tapi yang nakal usil itu ada juga. Oh, ada banyak sih. Yang nggak bayar juga ada. Ada. Tapi dia kan ada jaminan. Oke. Jaminannya apa? Ya misalkan nominalnya berapa, dia pegang handphone, ya misalkan dipegang handphone. Dia misalkan melebihi dari harga handphone ya motornya. Tapi besoknya. Tapi kalau ternyata dia nggak pakai motor, pakai salah jepit gitu aja. Nggak ada Apa ya? handphone. Nggak apa-apa. Itu konsumen macam apa? Ada juga. Ada kayak gitu, ada. Ya paling dimintain datanya, nanti dimintain KTP-nya. Oke. Baik. Tak terasa 30 menit ya kita menemani, ya lebih kita menemani Dimas Diajeng dan Netralis di sana. Nah, sebelum kita berpisah, kita minta nih Miss Meli untuk memberikan closing statement untuk pesan-pesan untuk Dimas Diajeng dan Netralis tentang kehidupan malam di Kota Tuban. Seperti apa? Monggo. Pesannya buat masyarakat atau yang merasa gak enak dengan kehadirannya para cewek-cewek, tolong jangan bilang kami itu pelacur, tolong jangan bilang kami itu sampah masyarakat, tolong jangan bilang kami itu wanita murahan. Kami bekerja buat anak-anak kami rela merantau cuman untuk hidupin anak-anak kami, tapi kalian jangan seenaknya ngejudge orang dengan omongan kayak gitu. Toh kami nggak nyamperin ke rumahnya, misalkan suami-suaminya gitu kan, nggak nyamperin, toh suaminya datang gitu kan. Jadi selagi kalian nggak tahu tentang kehidupan kami, tolong jangan membuat statement. Jangan. Oke. Ya, itu masalah moral, masalah akhlak biar kami cari sendiri. Iya, urus saja moralmu, urus saja akhlakmu. Gitu aja ya. Jadi sekali lagi jangan menjudge sesama manusia, apapun yang dilakukan pasti ada tujuan serta ada alasan untuk melakukan itu, termasuk juga apa yang dipilih dalam kehidupan dari Diajeng Meli Agustin tadi. Kita sebagai masyarakat tetap saja harus saling mensupport dan saling memahami agar keeratan dalam masyarakat, persatuan agar tetap selalu terjaga. Demikian. Saya Denny Sumira di sini serta rekan saya Rina Prameswari dan juga Itu Suarsono serta narasumber kita pada malam hari ini mengucapkan sampai jumpa. Salam.